Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilman Hermawan di sini sebagai moderator dari kelas IF 19F. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Riki Saipullah dan juga Wilianto Triatmojo serta Zaki Mubarok, dan yang terakhir yaitu Pandu Tri Oktapianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas untuk serial port. Untuk pengertian port tersendiri, di sini port merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan periferal lainnya. Interface yang memungkinkan sebuah PC dapat mengirimkan atau menerima informasi dari peranti eksternal, seperti printer atau modem. Sebuah PC umumnya terdiri dari port serial, paralel, dan beberapa port USB. Serial port atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port seri, merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi untuk mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Dalam serial port, pengiriman informasi tidak memungkinkan untuk melakukan secara banyak sekaligus. Hal ini karena dalam melakukan pemindahan data, biasanya serial port bekerja seri, misalnya COM1 dan COM2. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu tentang serial port konektor DB9, peralatan komunikasi serial, pemrograman serial port komputer, yaitu yang pertama tentang konektor DB9. Di sini terdapat penggunaan 9 pin pada port serial DB9. Di dalam P24 atau RS23D DB9 konektor, di sini terdapat 9 pin. Di sini nomor pin 1, nama sinyalnya di CD, fungsinya itu masuk, keterangannya yaitu data carrier detect 1, receive line signal detection. Terus nomor pin 2, nama sinyalnya RxD, fungsinya itu in untuk menerima data. Dan nomor pin 3 di sini TXD atau fungsinya out untuk transmit data. Untuk nomor pin 4 DTR, fungsinya itu keluar. Keterangannya data terminal ready. Nomor pin 5 ground, yaitu keterangannya ground. Nomor pin 6 DSR, fungsinya itu untuk masuk dataset ready. Untuk nomor pin 7 RST atau keluar untuk request to send. Dan untuk yang ke-8 CTS, fungsi in clear to send. Dan yang terakhir 9 R1 in ring indicator. Fungsi saluran RS232. Keterangan mengenai fungsi saluran RS232 pada konektor DB9 adalah sebagai berikut. Untuk receive line signal detect, dengan saluran ini DCE memberitahukan ke DTE bahwa terminal masukan ada data masuk. Untuk receive data digunakan DTE menerima data dari DCE. Untuk transmit data digunakan DTE mengirimkan data ke DCE. Data terminal ready, pada saluran ini DTE memberitahukan kesiapan terminalnya. Sinyal ground untuk saluran ground. Ring indikator, pada saluran ini DCE memberitahukan ke DTE bahwa sebuah stasiun menghendaki hubungan dengannya. Clear to send, dengan saluran ini DCE memberitahukan bahwa DTE boleh memulai mengirim data. Request to send, dengan saluran ini DCE diminta mengirim data oleh DTE. DCE ready, sinyal aktif pada saluran ini menunjukkan bahwa DCE sudah siap. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Wilianto. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya dari Saudara Hilman. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang DTE dan DCE. Untuk sinyal individu pada port serial adalah searah dan ketika menghubungkan dua perangkat, input dari satu perangkat harus terhubung ke input yang lain. Perangkat dibagi menjadi dua kategori, peralatan terminal DAT atau DTE dan peralatan pemutus sirkuit data atau DCE. Garis yang merupakan output pada perangkat DTE adalah input pada perangkat DCE dan sebaliknya, sehingga perangkat DCE dapat dihubungkan ke perangkat DTE dengan kabel-kabel lurus. Secara konvensional, komputer dan terminal adalah DTE, sedangkan modem dan peripheral adalah DCE. Jika perlu untuk menghubungkan dua perangkat DTE atau dua perangkat DCE, tetapi itu lebih tidak biasa.
Modem null atau crossover dalam bentuk adaptor atau kabel harus digunakan. Komunikasi serial. Komunikasi serial ialah pengiriman data secara serial di mana data dikirim satu persatu secara berurutan. Sehingga komunikasi serial lebih lambat daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial dapat digunakan untuk menggantikan komunikasi paralel jalur data 8 bit dengan baik. Tidak saja memakan biaya lebih murah, namun dapat digunakan untuk menghubungkan dua peralatan yang sangat jauh. Misalnya, menumpang pada kabel telepon, agar komunikasi serial dapat bekerja dengan baik, data byte harus diubah ke dalam bit-bit serial menggunakan peralatan yang disebut shift register parallel in, serial out. Kemudian, data dikirimkan hanya dengan satu jalur data saja. Hal yang serupa dikerjakan pada penerima, di mana penerima harus mengubah bit-bit serial yang diterimanya menjadi data byte yang persis seperti data semula pada pengiriman, dengan menggunakan shift register, serial in, dan parallel out. Maka dibutuhkan peralatan mengubah status digital 0 s atau 1 second menjadi sinyal suara audio. Peralatan seperti ini kemudian disebut modem modulator demodulator. Modulator berfungsi sebagai pengubah sinyal digital menjadi sinyal audio. Sebaliknya, demodulator adalah sebagai mengubah kembali sinyal audio menjadi sinyal digital. Pada jarak yang sangat dekat, dapat menggunakan komunikasi serial sederhana dan tidak perlu modulasi, seperti yang dapat dilihat pada hubungan komputer dengan keyboard atau mouse. Berikut ini beberapa istilah dalam komunikasi serial, yaitu pertama, sinkronus atau sinkron adalah kondisi pengiriman data serial yang disertai dengan pengiriman detak atau clock. Yang kedua, asinkronus atau asinkron adalah kondisi dengan detak tidak dikirim bersamaan dengan data serial, sehingga masing-masing perangkat keras yang berkomunikasi harus menciptakan detaknya sendiri. 3. Baud rate merupakan istilah yang digunakan untuk kecepatan aliran data. Satuan baud rate adalah BPS atau bit per second. Contohnya 9600 bps atau 19200 bps. 4. Full duplex adalah jenis komunikasi serial yang menyatakan hubungan antara dua perangkat keras, A dan B. Jika A sedang melakukan pengiriman data, pada saat yang sama A dapat menerima data dari B, dan sebaliknya. Kondisi ini dinamakan full duplex atau komunikasi dua arah. Contohnya, telepon. 5. Half duplex merupakan kondisi ketika proses pengiriman dan penerimaan data tidak dapat dilakukan secara bersamaan, seperti pada full duplex, namun dilakukan secara bergantian. Contohnya, pesawat intercom dan walkie-talkie. Prinsip kerja port serial. Perangkat yang menggunakan kabel serial atau komunikasinya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu DCE, Data Communication Equipment, dan DTE, Data Terminal Equipment. Data Communication Equipment adalah perangkat seperti modem, TA adapter, plotter, dan lain-lain. Sedangkan Data Terminal Equipment adalah komputer atau terminal. Untuk menjamin terjadinya sebuah transfer data yang cepat dan reliable antara dua peralatan, lalu lintas data harus dikoordinasi dengan baik. Tidak seperti printer yang selalu mencetak setiap karakter yang diterimanya, namun dalam komunikasi serial, bisa saja peralatan tidak memiliki lagi tampungan data yang diterimanya. Sehingga dia harus memberitahukan PC untuk tidak lagi mengirim data, hingga modem selesai mengerjakan semua tugasnya, dan kembali memberitahukan PC untuk kembali mengirim data berikutnya setelah modem siap. Pada tabel berikut terdapat nama PIN yang dipakai oleh DB9 beserta keterangannya, yaitu PIN DB9 yang pertama adalah nama sinyal DCD dengan arah sinyal dari DCE. Yang kedua RXD, arah sinyalnya dari DCE. Untuk nama sinyal yang ketiga yaitu TXD dengan arah sinyal ke DCE. Untuk yang keempat, nama sinyal DTR dengan arah sinyal ke DCE. Dan yang untuk kelima yaitu GND dengan arah sinyal tidak diketahui. Dan untuk yang keenam, DCE dengan arah sinyal dari DCE, dan untuk RTS dengan arah sinyal dari ke DCE. Dan untuk yang ke-8,
itu CTS dengan arah sinyal dari DCE, dan yang ke-9 nama sinyal RI dengan arah sinyal dari DCE. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada Saudara Riki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Wilianto yang telah menjelaskan sebelumnya ya. Di sini saya Riki Saipullah akan menyambung perihal tentang pemrograman port serial. Port serial sendiri itu merupakan salah satu materi pemrograman komputer yang harus dipelajari dan dikuasai oleh programmer yang bergelut di dunia interfacing atau interface. Meskipun tidak ada lagi port serial DB9 ya, untuk sekarang bukan tidak ada, mungkin kurang diminati ya pada CPU dan laptop netbook keluaran terbaru. Tapi untuk pemrograman serial RS232 itu sendiri tetap dapat digunakan untuk USB to RS232. Ini di samping kanan ini adalah salah satu contoh dari yang free basic share satu rel control ya. Jadi bisa dilihat dari gambar di samping kanan. Baik, next untuk selanjutnya. Apapun bahasa pemrograman yang digunakan, istilah ada cara atau teknik sendiri ya, pemrograman untuk melakukan komunikasi data itu serial melalui port serial RS232. Bagi pengguna VB, tersedia komponen MSCOM M32.OCX yang sangat ampuh dan reliable. Bagi pengguna DLP, tersedia juga untuk komponen third party Risicom port yang sangat mudah untuk digunakan ya. Dan bagi pengguna Lazarus atau FreePascal, tersedia komponen atau user atau unit Syneser yang dapat digunakan dengan cukup mudah. Dan bagi pengguna bahasa C, menggunakan Windows API adalah cara yang paling mudah dan baik untuk dicoba. Baik, next. Lalu, bagaimana sih dengan penggunaan FreeBasic itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk FreeBasic untuk platform Windows yang telah dilengkapi dengan programming interface yang memungkinkan dan memudahkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi Windows API. Oleh karenanya, model pemrograman port serial pada FreeBasic tidak jauh beda dengan pemrograman bisa digarisbawahi itu ya. Pemrograman port serial pada FreeBasic tidak jauh beda dengan pemrograman. Dan untuk selanjutnya, membuka port serial digunakan fungsi create file. Untuk deklarasi fungsi filenya, create file dalam bahasa C, bisa kita lihat di sini ya, di sebelah kanan ini ada yang kita kuningkan atau kita tandai dengan handle create file, lvctrf file, dan itu keterangannya bisa dibaca sendiri, bisa dilihat ya untuk ini. Oke, next saja. Baik, selanjutnya untuk contoh program FreeBasic itu sendiri adalah program aplikasi pengontrolan relay pada modul share one rail. Komunikasi hanya terjadi dalam satu arah, yakni dari PC ke share one rail. Oleh karenanya, pada contoh program ini hanya melibatkan fungsi create file, get com state, set com state, write file, dan close handle. Fungsi create itu sendiri digunakan untuk komunikasi serial. Keterangannya jika berhasil, fungsi akan menghasilkan handle untuk port komunikasi yang berhasil dibuka atau diinisialisasi. Nah, yang selanjutnya setelah berhasil untuk komunikasi serial, maka kita dapat mengambil data atau status dari port serial tersebut dengan fungsi getComStage. Nah, ini ada di bawah ini ya, ada itu
contoh dari demo kontrol OneRail ya. Oke, terima kasih dan akan saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih kepada saudara Wilianto dan Ricky Sayapuloh yang telah menjelaskan. Mungkin di sini saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.